最大的好处就是不用后继者养炼剑。是吗，陈大哥，陈大人？银子就为了在这里住上一晚，你陈。Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggo dari Sword of Coming. Untuk di episode sebelumnya, bagi yang belum menonton, jangan bertanya untuk episode sebelum-sebelumnya ya, dikarenakan videonya telah terkena takedown, dan Mimin tidak bisa untuklah mengulang videonya lagi. Dan di part kali ini, kita akanlah kedatangan tokoh baru. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah mereka berdua bertemu, Cui Dongsan meminta kepada Chen Ping'an jadikanlah dia muridnya. Terlebih, dia mengetahui semua adat istiadat dari dinasti Dali, dan dia bisalah menjadi pemandu mereka semua. Namun ya, Chen Ping'an tidaklah mendengarkannya, dia tetaplah berlatih dan berlatih. Bahkan, dia menggoda dengan beberapa harta, Chen Ping'an menolaknya mentah-mentah. Lalu, Roh Yin memberitahu kepada Chen Ping'an kalau kedua orang yang berada di belakang Dongsan itu berasal dari dinasti Lu. Salah satunya bernama Yu Lu. Mereka berdua tidaklah memiliki niat jahat kepada Chen Ping'an. Tetapi ya, untuk Cui Dongsan haruslah diwaspadai. Meskipun Dongsan terus-terusan ditolak, dia juga terus-terusan mengikuti jejak dari Chen Ping'an guys. Bahkan untuk ketiga bocah ini juga mempermainkan Dongsan. Jika inginlah berbicara, maka dia haruslah menjadi murid dari Chen Ping'an. Hal ini membuat Dongsan benar-benar kesal. Dia pun teruslah merayunya sampai memanggil sebagai kakak, paman, ayah, bahkan sampai leluhur guys. Tetapi tetap saja Chen Ping'an tidaklah menanggapinya. Dan pada malam harinya, Dongsan yang sedanglah memegang tangan kanannya layaknya seperti sedang disegel guys. Dia sungguhlah kebingungan sebenarnya pelajaran apa yang bisa diambil dari Chen Ping'an. Sebab ya, dia telah diperintahkan oleh gurunya untuklah menjadi murid dari Chen Ping'an guys. Jika tidak ada tugas seperti ini ya, mungkin dia tidak akanlah melakukannya. Justru dia memiliki niat jahat kepada Chen Ping'an untuklah menyingkirkannya guys. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka telah berada di kota Huanting sebagai kota bawahan dari dinasti Dali. Konon katanya, kota ini adalah kerajaan Sukuno. Namun ya telah dihancurkan oleh dinasti Dali dan kini menjadi kota Huanting. Setibanya di sana, mereka langsunglah mengelilingi pasar. Seperti biasa ya, bocah satu ini kan adalah bocah kaya guys. Dia membeli semua barang unik hanya untuklah menyenangkan hati dari Chen Ping'an. Tujuannya untuklah diterima menjadi murid dari Chen Ping'an. Lalu ketika mereka berada di salah satu kuil, Yu Lu dipersilakan oleh Dongsan untuklah berdoa dengan tujuan agarlah dia bisa menyatu dengan alam dan keberuntungan akan selalu berada di pihaknya. Namun ya, alasan dia menyuruh Yu Lu karena dia memiliki sebuah rencana. Di sana sudah ada seorang wanita yang tersenyum ke arahnya guys. Ya, ada udang di balik batu. Untuk meyakinkan mereka semua yang berada di sana, dia mengarang cerita adanya sebuah peraturan tidak tertulis. Asalkan bisa menyelesaikan bait kedua yang begitu meyakinkan, maka ya mereka akanlah menjadi tamu kehormatan dari dewa kota tua ini. Sedangkan Chen Ping'an bertanya, apakah warga dari kota tua ini sama sekali tidaklah menyembah? Jawaban dari Dongsan, mereka ini menyembah, tetapi sama sekali tidaklah menyembah dengan patung yang sedanglah diperlihatkan. Ya, patung tanpa wajah. Kebetulan di alun-alun kota sedanglah ada festival untuk menghormati Tuan Dewa Air. Mereka semua memberikan penghormatan dan meminta harapan untuklah lindungi mereka.
Dan inilah kesempatan dia untuk menjelaskan tentang Dewa Air. Sebetulnya, untuk kota tua satu ini telah dikelilingi oleh sungai Hansi. Mereka sangatlah bergantung dengan sungai tersebut. Maka dari itulah, tanpa adanya Dewa Air Sungai Hansi, kota ini mungkin tidak akanlah bisa bertahan, guys. Untuk Chen Ping'an, dia benar-benar mencurigainya. Mengapa dia tahu banyak soal urusan seperti ini? Apalagi dia mengetahui soal urusan dari keluarga Dewa Air. Jawaban darinya, kalau dia telah membaca semua catatan dari kota tua ini. Ditambah, kalau Dewa Air ini memiliki salah satu sekte yang dilindungi, yang tak lain adalah sekte Lingyun. Lalu, Chen Ping'an melihat adanya seorang ibu yang meminta permohonan ampun kepada sekte Lingyun. Untuklah jangan membawa anaknya pergi dari sini. Lebih tepatnya, anaknya akanlah ditumbalkan, guys. Ya elah. Namun, sekte Lingyun tidaklah menanggapinya. Sampailah sang ibu yang kena pukulan dari ekor ular, dia tetaplah bangkit dan memberikan beberapa harta agarlah anaknya dibebaskan. Untuk hartanya memanglah diambil, tetapi ibunya langsunglah ditendang. Waduh. Ditambah untuk juniornya yang tidak sengaja melihat tubuhnya, meminta izin kepada seniornya untuklah mencicipinya. Dan seniornya mempersilakan, guys. Waduh, ini kayaknya kota kagak bener nih, guys. Untuk Lo Boping, Li Huai, dan Lin Xiaoyin langsunglah melempari mereka dengan batu, membuat kedua murid ini langsunglah berbalik badan dan inginlah menampar Li Baoping. Dan Chen Ping'an langsunglah menahan tangan dari junior tersebut ya. Bahkan dia mencengkramnya sampai tangan kanannya remuk, guys. Tidak lama dari itu, datanglah prefektur Weilin yang dipanggil sebagai Tuan Wei menengahi perselisihannya. Tetapi ya, senior yang berada di sana tetaplah tidak terima, menganggap kalau kelompok dari Chen Ping'an adalah gerombolan bajingan yang terang-terangan mengganggu upacara mereka. Tetapi Tuan Wei sudahlah melihat wajah dari Chen Ping'an, dia pun meminta surat keterangan mereka berasal dari mana. Lalu Chen Ping'an memberikan surat keterangannya. Ketika dibuka, Wei Li langsunglah terkejut dan meminta maaf atas kegaduhan yang mereka alami. Namun Li Huai langsung berteriak kalau merekalah yang memulai lebih dulu. Untuk Chen Ping'an melihat ke Li Huai dan memperlihatkan bahasa tubuhnya untuklah jangan bertindak terburu-buru. Tampaknya Chen Ping'an memang sudah mengerti situasi yang sedanglah dihadapi, guys. Begitu juga dengan Tuan Wei Li. Dia ternyata ketakutan karena mereka ini berasal dari dinasti Dali. Sebab untuk saat ini dinasti Dali sedanglah mempersiapkan peperangan besar. Kelompok Chen Ping'an telah disakiti oleh kota Huanting. Kemungkinan terbesarnya dinasti Dali akanlah datang ke sini untuk menghancurkan kota mereka yang sebentar lagi akanlah mengalami kebangkitan dan kebebasan. Jadi ya, Tuan Wei Li tidaklah mau semua ini benar-benar terjadi. Ya anggapannya usaha mereka akanlah sia-sia hanya dengan masalah sepele seperti ini ya. Sehingga untuk murid dari sekte Lingyun disuruh untuklah melanjutkan upacaranya. Masalah ini biarkanlah dia yang menyelesaikannya. Sedangkan untuk Cui Dongshan, dia memperlihatkan raut wajah yang tidaklah puas. Tampaknya ya semua ini memang rencana darinya, guys. Setelah dari semua itu, ibu yang diselamatkan oleh mereka mengajak untuk makan bersama. Awalnya Chen Ping'an menolak, tetapi perut bocah-bocah ini tidaklah bisa menolaknya, guys. Sehingga dia pun menerima dan makan bersama. Tidak sampai di situ, gadis tersebut juga memberikan sebuah jepitan rambut dan dia meminta jika ada kesempatan lain maka datang untuklah menjenguk mereka berdua, maka adanya perpisahan. Sedangkan untuk Li Huai, dia sangatlah penasaran dengan seekor belalang yang tiba-tiba berubah menjadi sebuah perak.
Ternyata semua ini adalah ulah dari Cui Dongsan. Dia membayar seluruh harta yang dia beli dengan menggunakan belalang perak tersebut. Yang dimana belalang ini bisalah berubah menjadi alat mata uang untuklah ditukarkan guys. Setelah dia ditukarkan, maka belalang tersebut akanlah berubah wujud dan akanlah kembali kepadanya. Jadi anggapannya Cui Dongsan ini adalah maling guys, sebab dia sama sekali tidaklah membayar, bahkan melakukan penipuan. Untuk Li Huai, itu sudah sangatlah luar biasa. Dengan menggunakan benda seperti ini ya, dia bisalah menjadi orang terkaya di dunia ini. Dan tidak perlu takut akanlah kelaparan. Ya betul sih, tetapi dia teringat dengan perkataan dari Chen Ping'an kalau dunia ini memiliki mengikuti peraturan tersebut. Namun tetap saja itu hanyalah sebuah pesan tersirat. Alhasil dia mengingkari janji dari Chen Ping'an. Dan di tengah perjalanan menuju penginapan, adanya seekor burung hantu memberikan sebuah tanda atau pesan kepada Cui Dongsan yang membuat dia langsunglah tersenyum guys. Setibanya di penginapan, Chen Ping'an terkejut. Harga yang haruslah dibayar untuk satu malam yaitu 2.000 tel perak. Untuk Chen Ping'an, dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Jadi, dia akanlah meminjam kepada Cui Dongsan dan dia akanlah membayarnya serta bunganya juga. Mendengar ini ya, Cui Dongsan sungguhlah kebingungan. Padahal Chen Ping'an memiliki sebuah gunung dan gua emas yang begitu besar. Tetapi mengapa dia malah terlihat seperti orang miskin? Lalu datanglah seorang pelayan, lebih tepatnya mengaku sebagai pelayan. Dia adalah Liu Jiahui yang akanlah melayani mereka semua. Sebetulnya dia ini adalah pemilik dari penginapan guys. Terlebih, mereka menginap di tempat yang palinglah mahal, yaitu 2.000 tel perak, tempat istirahatnya para dewa. Di sana tidak ada yang namanya peraturan, jadi bebas ya untuk melakukan apapun guys. Bahkan untuk tanaman yang berbuah juga bisa diambil sesuka hati. Namun untuk Lin Xiaoyi, dia sama sekali tidaklah terima. Hanya untuk menginap satu malam di sini, dia haruslah mengeluarkan 2.000 tel perak. Bagi Lin Xiaoyi ya, ini adalah pemborosan. Dia pun bertanya, apakah Chen Ping'an adalah anak dari prefektur yang begitu kaya. Setelah Lin Xiaoyi pergi dari sana, datanglah Cui Dongsan yang mencoba untuklah memprovokasinya atau memanas-manasi situasi ya, dengan berkata niat baik dari Chen Ping'an tidak selalu dianggap begitu baik, meskipun ya haruslah mengeluarkan uang yang begitu banyak. Namun, jika Lin Xiaoyi dihadapkan dengan emas sungguhan, sudah pasti akan mengambil sebuah emas tersebut. Jadi, dalam perbincangan tersebut, kalau Chen Ping'an akanlah mendapati konsekuensinya. Lalu, pada malam harinya, Chen Ping'an teringat perkataan dari Cui Dongsan. Kalau semua niat baik yang dia lakukan ini akanlah menyusahkan orang lain di kehidupan berikutnya. Dan Chen Ping'an teringat dengan ibu dan gadis yang sebelumnya diselamatkan. Dia bergegas untuklah menuju ke rumah untuk membuktikan semua perkataan dari Dongsan. Sedangkan ya untuk prefektur Weili sedanglah kowar-kowar kepada Jiahui mengapa dia sama sekali tidaklah bertindak tegas kepada sekte Lingyun. Karena mereka semakinlah menjadi-jadi. Jika mereka menyinggung seseorang yang berasal dari dinasti Dali, maka kota ini akanlah benar-benar hancur. Jadi pada intinya, prefektur Weili sudah begitu sangat lelah. Banyak sekali masalah yang diperbuat oleh sekte Lingyun. Mentang-mentang mereka adalah tangan kanan dari Dewa Air guys. Padahal Dewa Air telah diperintahkan oleh dinasti Dali untuklah menjaga kota tersebut. Jika kota tersebut tidak dijaga dengan begitu baik, seperti warganya benar-benar tersiksa, maka ya mereka juga akanlah menerima konsekuensinya. Pesan terakhir dari Aliang, siapapun yang berani untuklah menyentuh komplotan gerombolan dari Chen Ping'an,
maka dia akan turun kembali dan menghancurkan dinasti Dali. Pesan tersebut haruslah diingat ya. 多劫留下在自己的郡内。 Siapa sangka Jihuai mempunyai rencana gila. Mereka haruslah berperang dengan sekte Lingyun karena baginya itu adalah satu-satunya cara agarlah kota ini sejalan dengan dinasti Dali. Namun sayangnya, prefektur Weili menolak dikarenakan jika mereka melakukan peperangan di kota kecil seperti ini, maka ya para warga akanlah terlibat. Ujung-ujungnya kota ini akanlah menjadi kota mati. Lantas, Jihuai menyarankan lebih baik dia hancurkan istana gunung air dan jadilah dewa air yang baru. Waduh, saran yang tidaklah masuk akal ya. Sedangkan untuk dewa air dan kakaknya ini sedanglah membahas tentang kelompok dari Chen Ping'an. Terutama mereka membahas dengan salah satu orang yang bernama Lin Shui. Dia memiliki aura naga yang begitu sangatlah kuat dan nantinya akanlah menjadi ancaman terbesar baginya. Jadi ya, dia menyarankan kepada adiknya sebagai dewa air, janganlah berniat jahat kepada kelompok Chen Ping'an jika dia tidak ingin menerima konsekuensi yang besar. Sementara itu untuk Chen Ping'an yang telah tiba di rumah si gadis kecil, dia benar-benar dibuat syok berat. Perkataan dari Cui Dongsang benar-benar terbukti ya, nyawa ibu dan anak haruslah direnggut guys. Dan ternyata si gadis ini masih bisa untuklah bertahan. Dia memberitahu semua ini adalah ulah dari sekte Lingyun dan juga dewa air. Dia meminta kepada Chen Ping'an untuklah pergi dari sini karena target selanjutnya adalah bocah-bocah dari Chen Ping'an guys. Sangat disayangkan untuk si gadis tersebut menghembuskan nafas terakhirnya guys. Selagi Chen Ping'an di luar, ternyata untuk Cui Dongshan dia sedanglah menghasut Lin Shui untuklah menjadi bagian darinya. Lebih tepatnya agarlah dia membelot kepada Chen Ping'an guys. Kembali kepada Chen Ping'an, dia sudah benar-benar begitu muak dan akhirnya mengerti perkataan dari Aliang dan Tuan Qi kalau dunia luar itu benar-benar tidaklah bisa diprediksi. Dan Chen Ping'an berkata kalau dunia luar banyak sekali binatang yang menjadi dewa lalu lupa diri. Yang dia maksud saat ini adalah dewa air guys. Lantas Chen Ping'an keluar dengan raut wajah yang begitu marah. Tampaknya setelah ini Chen Ping'an akanlah menghancurkan sekte Lingyun serta di akhir kita diperlihatkan kalau si ibu dan si gadis tersebut ternyata masihlah hidup ya. Yang dihabisi itu hanyalah sebuah ilusi saja dan semua ini adalah ulah dari Cui Dongshan. Ya, untuk di akhir-akhir Mimin tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa memastikan apakah si ibu dan anak ini masihlah hidup. Kita akanlah tahu di episode berikutnya guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 最大的好处就是不用后继者养炼剑。是吗，陈大哥，陈大哥。银子就为了在这里住上一晚，你陈。